Bu Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tari. Alhamdulillah juga baik. Ibu hari ini akan melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat. Iya Bu, dengan Bu Windri. Kemarin sudah WA-WA-an kita. Oh iya, bagus. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk berperan sebagai observer pada kegiatan percakapan Ibu siang nanti. Nah, karena saya berperan sebagai observer, maka hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu. Siap. Dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Siap ya Bu? Siap. Oke, yang pertama adalah tentang rubrik penilaian. Nah, di dalam kegiatan nanti saya akan mengobservasi Ibu berdasarkan rubrik penilaian yang ada, di mana isinya satu tentang alur tirta. Apakah Ibu sudah melaksanakan seluruh alur tirta atau belum? Yang kedua, saya akan melihat respon dari coach ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan yang ketiga, saya akan melihat bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching dalam kegiatan siang nanti. Siap ya Bu ya, jadi ada banyak nanti yang saya cek. Nah, kemudian saya juga akan menanyakan beberapa hal Bu, di antaranya kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti siang? Kompetensinya ya Bu, nanti saya akan mengembangkan ini Bu 3 hal ya Bu ya. Kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, sama yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, bagus sekali ya Bu, ada 3 yang dikembangkan. Jadi memang dalam coaching ada 3, mendengarkan aktif, kita harus hadir penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 itu tadi, manakah yang akan Ibu lebih spesifik untuk diobservasi? Ini aja Bu, saya ingin mengembangkan yang ini Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena merasa ini apa ya Bu, selama ini kok kayaknya masih kurang bisa memaksimalkan 2 kompetensi itu Bu. Oh iya, siap Ibu, saya nanti akan mengecek lebih spesifik ke arah sana ya. Nah, kira-kira indikator apa yang bisa kita jadikan acuan bahwa apa yang Ibu kembangkan tadi mencapai tujuannya? Ini kalau yang mendengarkan aktif, nanti saya bisa istilahnya memberikan kesempatan pada coach untuk berbicara ya. Nanti saya tidak menyela pembicaraan dia. Kemudian ketika memberikan pertanyaan yang berbobot itu, saya akan merasa berhasil ketika nanti saya bisa menggali ide-ide dari si coach itu, sehingga coach nanti bisa keluar ide-idenya, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi melalui ide-ide yang beliau miliki itu Bu. Oke, sip. Oke, nanti semoga saat percakapan semuanya bisa tercapai ya Bu. Amin. Nanti siang kita bertemu lagi saat percakapan coaching, dan setelahnya nanti kita akan kembali bertemu untuk membahas kegiatan pasca coaching. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih Bu, sukses untuk nanti. Amin, terima kasih. Siap. Assalamualaikum Bu Windri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Titi, alhamdulillah baik sekali. Jadi kita ngobrol. Terima kasih sekali Bu Titi. Kemarin saya sudah mengganggu waktunya dengan memberi Bu Titi. Saya ingin berbincang-bincang. Ngobrol apa sih? Gini Bu Titi, masalah di kelas. Saya itu bingung. Bingung kenapa? Ada apa yang bikin bingung? Bingungnya itu begini loh Bu Titi. Kita kan pembelajaran sudah hampir memasuki 1 semester. Tapi di dalam kelas saya itu kondisinya anak-anak itu kok masih belum kondusif nih dalam mengikuti pembelajaran, dan ditambah lagi mereka juga belum fokus dalam menerima pembelajaran dari saya.
seperti itu. Jadi ini ceritanya Bu Windri mau curhat. Betul Bu Titi. Muridnya yang nggak kondusif, terus nggak bisa fokus mengikuti pelajaran gitu. Betul ya. sekali. Oke deh Bu. Ini insya Allah saya ada waktu ya kurang lebih 15 menitan lah. Kita bisa ngobrol tentang hal tersebut. Tapi saya pengen tahu nih dari obrolan kita nanti itu Bu Windri pengen dapat apa? Saya tuh pengen dapat solusi Bu Titi, khususnya solusi untuk kelas saya supaya kedepannya bisa kondusif dan anak-anak dapat fokus dalam pembelajaran. Oke, pengen dapat solusi supaya anak-anaknya itu bisa fokus dan bisa mengikuti pelajaran. Betul. Saya pengen tahu apa kriteria anak-anak fokus sama mengikuti pembelajaran itu yang seperti apa sih? Oh iya, kalau menurut saya nih Bu Titi, anak-anak kondusif dan fokus dalam pembelajaran itu mereka dapat dengan senang atau dapat mengikuti pembelajaran yang saya berikan, dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan bermainnya tanpa kedistrak dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke. Kalau bisa mengikuti pembelajaran, kemudian perhatiannya tidak terdistrak dengan kejadian di lingkungan itu, kita katakan adalah kondisi ideal yang Bu Windri inginkan, gitu ya. Kira-kira nih kondisi kelasnya Bu Windri itu sekarang tuh kalau di skala 1 sampai 10 gitu ya, dengan kondisi ideal itu ada di skala 10. Sekarang kondisinya kelasnya Bu Windri itu ada di skala berapa? Menurut saya masih rendah Bu Titi, masih di bawah 5. Jadi bisa dikatakan kondisi kelas saya itu masih di skala 4, masih 4. Masih 4 ya, berarti begitu terdistraknya anak-anak gitu ya. Betul sekali. Karena kenapa bisa saya katakan di skala 4 gitu, karena ruangan kelas kami, sarana prasarana kami, ruangan kelas kami kan terbagi menjadi 2, satu ruangan tapi dibagi menjadi 2 kelas, kelas A dan kelas B, dan kemudian di per kelas itu masing-masing ada lebih dari 10 anak. Kalau untuk anak usia dini itu kan jauh dari jauh dari ideal seperti itu. Jadi dalam pembelajaran masih belum kondusif dan masih belum fokus anak-anak. Fokus ya. Oke, nanti Bu Windri pengen meningkatkan level anak-anak itu menjadi ini skala berapa ini? Kalau saya pribadi itu saya ingin meningkatkan ke skala 7 Bu. 7 ya. 7 itu. Oke, dari 4 menjadi 7 nih ya. Kira-kira Bu Windri sudah ada rencana atau apa gitu untuk perbaikan ini pembelajarannya? Iya Bu Titi, saya sudah mempunyai pandangan, mempunyai rencana. Saya kedepannya itu ingin mengajak anak-anak untuk mengadakan pembelajaran di luar. Mungkin selama ini sudah sekali 2 kali kami melaksanakan itu, tapi itu cuma secara insidental, belum terjadwal atau belum terpola. Jadi saya punya pandangan, saya akan mengajak teman sebelah kelas saya, kelompok B, karena saya kan mengampu kelompok A. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelompok B, nanti berdiskusi untuk membuat pembelajaran di luar secara bergantian antara kelompok A dan kelompok B. Jadi bergantian ya antara kelompok A B, siapa yang di luar dan siapa yang di dalam. Betul sekali. Bagus sekali itu ya. Ada lagi nggak solusi yang lainnya? Iya nanti mungkin kami juga selama pembelajaran di luar kami bisa menggunakan sarana-sarana yang ada di sekitar masyarakat, seperti di masjid depan sekolah atau nanti di halaman sekolah. Jadi nanti kelas saya belajar di luar, yang kelas satunya kelompok B berada di dalam. Jadi nanti kami dengan tujuan kami bisa memberikan pembelajaran yang maksimal, sehingga anak-anak juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan bermainnya dengan lebih fokus, mereka lebih kreatif lagi seperti itu. Nah, dari 2 solusi ini ya, nggak terasa ya, ternyata ada 2 solusi yang sudah Bu Windri ungkapkan gitu ya. Mana nih yang kira-kira lebih memungkinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu?
Dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan, tentu saja saya akan berkomunikasi dulu dengan teman saya untuk melaksanakan pembelajaran yang di luar. Nanti tentu saja pembelajarannya akan kami sesuaikan dengan tema-tema kami. Jadi nanti kami akan menentukan tempat mana yang akan kami gunakan selama pembelajaran di luar nanti. Jadi dalam waktu dekat Bu Wintri akan ini dulu ya, koordinasi gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian dari yang 2 rencana tadi, berarti yang akan dilaksanakan terlebih dahulu yang mana dulu ini? Yang langsung sama pembelajaran di luar, Bu. Jadi nanti dikat ya. Gimana? Aku tadi itu sudah siap, berarti tadi yang komunikasi belum ya Bu ya? Mengkomunikasikan dengan rekan apa sih? Yang tadi kan sudah Bu Wintri kan langsung ke pembelajaran di luar. Ya. Satunya pembelajaran di luar tadi saya akan mengkomunikasikan dengan, sebelum pembelajaran di luar Ibu, saya akan mengkomunikasikan dengan rekan guru kelompok yang lain untuk membuat jadwal biar kami bisa bergantian untuk melakukan pembelajaran di luar. Untuk kedepannya bila saya dan teman saya sebentar, yang tadi kan pertama pembelajaran di luar, yang kedua kan sebelum komunikasi tadi kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi kan berarti saya bingungnya tadi kan Jana langsung mengkomunikasikan dulu. Kan tadi tidak ada di rencana ya. Saya punya tujuan untuk melaksanakan baca di luar terus. Kan yang kedua, rencana kedua kolaborasi. Kolaborasi, maksud saya kolaborasi berdiskusi dengan membuat jadwal terencana. Berarti jenengan nanti yang disampaikan dulu, jangan yang ini ya Bu, kolaborasi dulu. Kolaborasi dulu Bu dengan cara nanti saya membagi jadwal. Nah gitu, saya kan tadi dulunya membagi jadwal, membuat jadwal. Enggak komunikasi dulu. Ayo kolaborasi dengan cara saya nanti awali dengan komunikasi gitu. Kan tadi menyampaikan solusinya kan ada 2. Cuman kan jenengan tadi mana yang mau dilakukan dulu? Saya mau komunikasi, saya kan jadi bingung. Saya nanti mau kolaborasi tapi nanti saya awali dulu dengan komunikasi. Dengan gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ulangi dari 2 kegiatan tadi gitu ya Bu ya. Berarti saya jawabnya berkolaborasi dulu ya. Kan jenengan menawarkan dua komunikasi. Oke, siap. Gini Bu, jadi Bu Wintri udah dapat 2 solusi nih ya. Oh iya ya Bu, nggak terasa ya. Iya, tadi melakukan pembelajaran di luar dan kolaborasi dengan teman yang kelas B tadi ya Bu ya. Nah kira-kira dari 2 kegiatan ini mana kira-kira yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu Bu? Saya terlebih dahulu akan berkolaborasi dengan rekan saya Bu, dengan diawali dengan mengkomunikasikan tentang pembelajaran di luar yang akan saya rencanakan besok. Saya akan mengkomunikasikan, membuat jadwal terencana untuk kelompok A dan kelompok B dalam melakukan pembelajaran di luar. Jadi biar tidak bentrok seperti itu. Setelah nanti kami komunikasikan, kemudian kami akan menyampaikan kepada kepala sekolah, meminta izin untuk kolaborasi kami, diskusi kami, apakah disetujui atau tidak. Bagus sekali itu. Nah, kira-kira ini Bu Wintri mau melaksanakannya kapan? Mulai kapan ini? Karena ini sudah berakhir topik kami Bu Titi, jadi saya merencanakan ini di awal-awal Desember ini kami akan memulai merencanakan dulu, biar nanti memasuki semester 2 kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali itu ya. Jadi ini sudah dapat solusi ya. Kan apa tadi yang dari percakapan ini tadi? Banyak sekali ya Bu Titi. Apa coba? Ternyata saya dari percakapan ini saya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan saya sendiri, tentu saja dengan dibantu Bu Titi tadi, dengan merencanakan pembelajaran di luar dengan teman saya, kemudian nanti akan kami mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian
untuk mempraktekkan, mengimplementasikan pembelajaran di luar. Bagus sekali. Nah, ini dalam waktu dekat Bu Witri sudah mau melakukan kolaborasi ya. Kira-kira butuh berapa lama ini Bu kolaborasinya ini, membuat jadwalnya ini? Kalau kolaborasi dengan teman saya, mungkin bisa cepat nih Bu, 1, 2, 3 hari bisa kami diskusikan untuk kolaborasikan. Oke, berarti bisa nggak nih kalau misalnya minggu depan kita ketemu untuk kemudian saya bisa lihat jadwal kolaborasinya seperti apa sih? Barangkali nanti masih ada yang perlu diperbaiki biar nanti siap dilaksanakan di semester 2. Gimana? Bisa sekali Bu Titi. Oke, Bisa oke. Ya, alhamdulillah tidak terasa ya Bu ya, dari 15 menit percakapan kita bisa menemukan solusinya Bu Witri, dan Bu Witri sendiri loh ini yang menemukan, loh. Hebat sekali ya. Terima kasih Bu Titi. Oke, kalau begitu ini sudah waktunya masuk lagi jam pelajaran berikutnya. Ya, kita sudahi dulu ya. Ya, terima kasih sekali atas bantuan Bu Titi dalam menemukan solusi dalam permasalahan Ya, saya. sama-sama Bu Witri. Mari kita lanjutkan. Mari. Nanti dipotong itu nih. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Tari. Iya, senang ya jumpa lagi dengan Ibu saya lagi loh. Iya. Tadi pagi saya sudah bertemu dengan Ibu ya, kaitannya dengan kegiatan kita hari ini sehari. Tadi Ibu juga, saya sudah melihat Ibu melakukan kegiatan percakapan coaching ya dengan teman sejawat. Nah, ini saya bertemu dengan Ibu karena harus menyelesaikan tugas saya sebagai seorang observer. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan juga terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Siap. Ya, oke. Nah, kita refleksi dulu ya Bu ya. Boleh. Oke. Kira-kira apa yang tadi sudah Ibu lakukan saat percakapan coaching dengan rekan Ibu yang merupakan ketercapaian indikator yang sudah Ibu harapkan? Apa Bu? Coba bisa bercerita. Ini Bu, kalau menurut perasaan saya ya Bu ya, saya kayaknya sudah merasa melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Di situ saya berusaha untuk melakukan coaching sesuai alurnya. Misalnya saya menanyakan tujuannya, kita ketemu mau apa, kemudian saya mengidentifikasi masalah. Ada juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Witri ya, kebetulan coachingnya itu. Kemudian juga tanggung jawab dari yang akan dilaksanakan oleh Bu Witri itu. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga ini Bu, saya sudah melaksanakan prinsip dan kompetensi sebagai seorang coach gitu Bu. Oke. Ya, terima kasih untuk refleksinya ya Bu. Bagus, saya juga akan menyampaikan apa yang tadi sudah saya cermati di sana. Saya izin pakai lembar observasi ya Bu, karena saya harus berbasis data. Iya, oke. Apa yang sudah saya catat tadi saat Ibu melakukan percakapan coaching tidak jauh berbeda dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Ibu sudah melakukan alur tirta dari awal hingga akhir dan sudah sangat bagus sekali. Prinsip kemitraan juga sudah Ibu gunakan, di mana tadi Bu Witri merasa nyaman ketika beliau bercerita masalahnya dengan Ibu. Kemudian Ibu juga sudah memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa menggali pemikiran dari Bu Witri sendiri untuk menyelesaikan solusinya. Kemudian kalau dari sisi kehadiran Ibu juga full tadi ya, berhadapan langsung dengan Bu Witri. Kemudian untuk penggalian potensi Ibu juga lakukan dengan sangat baik. Nah, namun ada sedikit catatan yang mungkin nanti bisa dijadikan sarana perbaikan dari Ibu ya. Saya tadi mencatat ada satu hal yang belum Ibu tanyakan di saat Ibu melakukan coaching ya, tentang siapa saja yang akan dilibatkan oleh coaching dalam melaksanakan rencananya. Itu terlewat ya Bu. Iya, kan tidak bisa sendiri ya. Iya betul. Besok mungkin bisa
Itu saja kalau catatan dari saya. Kalau yang lain sudah sangat bagus. Terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu sendiri ya, tadi kan sudah berefleksi, kira-kira masih ada nggak sih yang akan Ibu kembangkan untuk coaching-coaching ke depannya? Kayaknya ini sih Bu, kalau tentang mendengarkan mungkin sudah agak meningkat ya Bu ya. sudah bagus. Cuman ini ketika saya harus memberikan pertanyaan berbobot itu Bu, sepertinya kok saya masih harus banyak latihan lagi deh Bu sepertinya. Sehingga kalau harapannya kalau sering berlatih gitu ya, nanti di coaching berikutnya saya bisa dengan istilahnya mudah untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Iya, oke. Berarti Ibu sudah bisa melakukan refleksi, Ibu juga sudah bisa menentukan rencana tindak lanjutnya ya. Oke, sukses untuk coachingnya terima besok ya, Bu, kasih ya. Bu Tari. Iya, sama-sama. Mari kita lanjutkan kegiatan kita ya Bu. Saya akan nyusun laporannya. Terima kasih. Nah, kan